larutan ini mengalami hidrolisis atau tidak? Pada soal ini, kita diminta untuk melakukan analisis apakah larutan garam berikut ini mengalami hidrolisis atau tidak. Jika mengalami hidrolisis, tuliskan reaksi hidrolisisnya. Jadi reaksi hidrolisis ini adalah reaksi penguraian garam oleh air. Hanya ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah yang dapat bereaksi dengan air. Kita lihat pada larutan pertama yaitu PbNO3 3 kali. PbNO3 3 kali ini dia berasal dari basa lemah PbOH 2 kali dan asam kuat HNO3. Karena ada yang lemah berarti dia akan mengalami reaksi hidrolisis. Kita buat reaksi ionisasinya dulu yaitu Pb2+ dan 2NO3-. Di sini ion Pb2+ ketika direaksikan dengan air, karena dia berasal dari basa lemah, maka dia akan membentuk basa lemahnya kembali, yaitu PbOH 2 kali. Dan sisanya adalah 2H+. Dan ion NO3- karena dia berasal dari asam kuat, ketika direaksikan dengan air, maka tidak akan bereaksi atau tidak akan terhidrolisis. Jadi reaksi hidrolisis PbNO3 3 kali termasuk ke dalam hidrolisis parsial, karena hanya salah satu ion yang terhidrolisis. Kemudian yang B, larutan NH4 2 kali CO3. Garam ini berasal dari asam lemah dan basa lemah, sehingga dua-duanya akan bereaksi dengan air. Kita ionisasikan dulu membentuk 2NH4+ dan CO3 2-. Ion NH4+ ketika direaksikan dengan air akan membentuk basa lemahnya kembali, yaitu NH4OH dan sisanya adalah H+. Dan ion CO3 2- ketika direaksikan dengan air akan membentuk asam lemahnya kembali, yaitu H2CO3 dan sisanya adalah OH-. Karena di sini kedua ionnya bereaksi dengan air, maka reaksi larutan ini termasuk ke dalam hidrolisis sempurna. Yang terakhir yaitu larutan KNO3. Larutan KNO3 jika diionisasikan akan membentuk K+ dan NO3-. Ion K+ ketika direaksikan dengan air tidak akan terhidrolisis karena dia berasal dari basa kuat KOH. Begitu juga dengan ion NO3-, karena dia berasal dari asam kuat, ketika bereaksi dengan air maka tidak akan terhidrolisis. Jadi untuk larutan ketiga ini tidak mengalami reaksi hidrolisis karena garamnya berasal dari asam kuat dan basa kuat.